Forum Cinta Bumi Tanimbar (FCBT) menduga ada konspirasi pihak tertentu dalam upaya pembayaran hutang pihak ketiga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar senilai 96 miliar rupiah. Koordinator FCBT Alexander Belay menyatakan dugaannya itu dalam aksi demonstrasi di depan kantor Bupati dan kantor DPRD Kepulauan Tanimbar Selasa 12 Juli 2022. Dikatakan, dugaan itu patut dilontarkan karena hingga saat ini pemerintah masih terus melakukan berbagai kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 yang melululantahkan perekonomian nasional. Namun pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sedang sibuk mengurus upaya pembayaran utang pihak ketiga yang pada dasarnya hanya menguntungkan pihak kapitalis. Hal tersebut terlihat dari upaya penjabat Bupati Daniel E. Inde yang memboyong sejumlah pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Kepulauan Tanimbar dan pimpinan DPRD setempat untuk berkonsultasi dengan Kemendagri beberapa hari kemarin. Ada sejumlah poin tuntutan yang disampaikan kepada penjabat Bupati dan pimpinan DPRD Kepulauan Tanimbar, yaitu mereka meminta penjabat Bupati untuk lebih fokus melaksanakan 7 program prioritasnya ketimbang mengutamakan proses pembayaran hutang pihak ketiga yang hanya menguntungkan kaum kapitalis di Kepulauan Tanimbar. Penjabat Bupati diminta lebih arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan karena pembayaran hutang pihak ketiga nanti akan berdampak pada pemotongan alokasi dana desa, pemotongan hak-hak ASN, tenaga kesehatan, serta akan menimbulkan masalah sosial. FCBT meminta penjabat Bupati untuk lebih baik berkonsentrasi membayar utang-utang masyarakat seperti utang pembebasan lahan warga untuk kepentingan pembangunan fasilitas publik, sehingga ekonomi masyarakat bisa berkembang. Menurut FCBT, telah terjadi pelanggaran administrasi dan cacat prosedur. Hal ini dikarenakan keputusan pengadilan yang bersifat ingkrah terlahir dari putusan perdamaian antara Pemda Kepulauan Tanimbar dengan salah satu pengusaha dan bukan melalui persidangan normal. Pejabat bupati kita ini memboyong semua beberapa BDE di Jakarta dengan pimpinan daerah, dengan 3 pimpinan DPRD. Kemudian mereka melakukan sebuah MOU nota kesepahaman dengan Kemendagri di hadapan di Kemendagri untuk harus bayar yang namanya UP3, Bapak Ibu. Harus dibayarkan, kemudian mereka paksakan untuk bayarkan dengan waktu ini sampai ke pusat, Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, kalau dipaksakan untuk dibayarkan, kita akan konsultasi. Pikir daerah nasional kita, kalau bayar satu orang, tidak memperkaya, tidak memiskinkan dia juga, Bapak Ibu, tapi justru menyengsarakan masyarakat, menyengsarakan ASN, menyengsarakan nakes-nakes, yang banyak fantastis. Oleh itu, satu, orang kita Kepulauan Tanimbar menyebarkan kalian Kabupaten Kepulauan Tanimbar tergolong aksi heroik alias pahlawan bagi konglomerat, bukan sebaliknya melindungi dan pro rakyat sesuai dengan program skala prioritas pejabat daerah. Dan terkesan Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama wakil rakyat telah mengendalikan hak-hak rakyat kaum kapitalis, hak-hak kaum rakyat bagi kaum kapitalis. Oleh itu, kaum sekarang saya siapa yang bisa menerima? Dengan demikian Bapak Ibu, kalau tidak mau menerima, saya menyobek pernyataan sikap kita. Ini bentuk pelanggaran hak-hak masyarakat yang dilindungi oleh pejabat. Teman-teman media ekspos ya, kata saya ini, saya akan melayani pejabat terus. Teman-teman, kita kembali ke DPRD. Satu, Bapak Polisi, Komandan Penyidikan, terima kasih karena penjelasan. Terima kasih. Hari ini menangis sebagai akibat daripada keputusan politik Anda secara sepihak, Bapak Ibu. Anda sebenarnya mewakili rakyat,
ataukah Anda mewakili kontraktor, Bapak Ibu? Kalau Anda mewakili kontraktor, ya alangkah baiknya Anda mengundurkan diri dengan hormat dan Anda jadi cukongnya aja. Anda tahu saja tidak betul DPRD lagi, Bapak Ibu. Kemarin ada yang beritahukan kalau hari ini Bapak Ibu anggota DPRD mereka tidak akan ada karena mereka lagi reses. Semoga reses mereka bermanfaat bagi masyarakat. Telah terjadi kejadian luar biasa. Telah terjadi kejadian luar biasa. Wakil rakyat kita yang kita manatkan untuk selalu memberikan aspirasi, menyuarakan hak-hak masyarakat, mereka melakukan perjalanan, melakukan lobby-lobby. Entah ini lobby-lobby yang baik untuk kemaslahatan bersama ataukah kemaslahatan hukum. Sekali lagi, kalau lobby-lobby itu untuk kesejahteraan bersama, kesejahteraan rakyat, kita beri apresiasi buat mereka. Tapi kalau lobby-lobby itu untuk kemaslahatan cukong tertentu, ini kita kutuk Bapak Ibu. Kita kutuk Bapak Ibu. Mereka berjalan dengan uang rakyat kita, uang kita Bapak Ibu, uang saya, uang Anda. Kemudian mereka melakukan lobby-lobby ke Kemendagri. Kemudian secara sepihak buat MOU dan harus dipaksakan bayar UP3. Loh, UP3 ini adalah kontrak, Pak. Orang kerja proyek cuma 250 juta harus punya kontrak. Kalau tidak punya kontrak, mana mungkin mereka mau kerja. Tapi boro-boro proyek ini adalah kontrak, tidak melalui mekanisme. Tidur malam sono, mimpi, kemudian kerja juga di atas tanah Pemda, pakai material Pemda, tapi boro-boro minta bayar sampai ratusan miliar Bapak Ibu. Ini semua konspirasi kejahatan besar-besaran yang terjadi di kita, di Tanimbar Bapak Ibu. Alokasi dana desa kita yang hari ini terpotong, yang biasanya diterima 600 sampai 800 juta, hari ini cuma diterima 100 juta. Kemudian Bapak Ibu, hak-hak insentif, nakes, sekali lagi hak-hak nakes, hak-hak ASN, dan hak-hak masyarakat lainnya pun akan turun kena imbas akibat daripada kebijakan ini Bapak Ibu. Dan tanpa kurang apapun. Oleh itu, selanjutnya kami minta dengan hormat Bapak Ibu anggota DPRD yang lain bisa menerima kami. Jika sudah mengizinkan, maka kami akan masuk. Tapi kalau belum mengizinkan, kami tidak akan masuk. Walaupun kami tahu bahwa ini rumah kami, tapi kami tahu diri. Saat di kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, FJBT diterima oleh 3 orang wakil rakyat, masing-masing Ketua Komisi A Franky Limber, Ketua Komisi B Apolonia Laratmase, dan anggota DPRD O. Wele Kruna. Selain berterima kasih kepada FJBT, para wakil rakyat ini berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam rapat paripurna DPRD. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Tanimbar, Yunus Fredek Batlayeri menyatakan, sampai saat ini pemerintah daerah belum mengambil langkah untuk melakukan pembayaran utang pihak ketiga. Yang baru dilakukan adalah berkonsultasi dengan Kemendagri dan setelah itu baru dilakukan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Yunus menyatakan, utang pihak ketiga bukan merupakan bagian dalam 7 program prioritas penjabat bupati. Namun utang pihak ketiga tetap harus dibayarkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku karena pihak ketiga telah membangun infrastruktur di Tanimbar dan telah dinikmati oleh masyarakat. Tidak ada satu regulasi pun yang menghendaki atau menuntut pemerintah daerah berkewajiban mengambil hasil tuntutan atau berhadapan. Silakan aspirasi di jalan, kami terima. Nah, ini kan hal-hal ini kan masih semu. Karena kebijakan anggaran dalam hal memoles berbagai utang yang ada di kabupaten ini, kita pemerintah daerah mengakui bahwa banyak utang piutang yang terjadi.
sehingga perlu dibayar karena itu merupakan hak para pihak ketiga yang punya hak cukup banyak yang telah memfasilitasi kelancaran pembangunan pemerintahan, tapi ini berdasarkan regulasi. Mekanisme perundang-undangan menuntut pemerintah daerah harus berjalan seiring dengan undang-undang. Iya, itu berarti yang pasti belum ada proses pembayaran. Belum ada proses pembayaran. Karena kan belum ada pembahasan perda. Belum ada sebuah regulasi yang mengatur atau bayar. Para demonstran Atau tidak. sempat mempersoalkan proses beberapa hari kemarin di Kemendagri itu. Oh, itu kan konsultasi. Kan konsultasi meminta petunjuk tentang kebijakan anggaran seperti ini untuk pengelolaan terhadap kebutuhan P3 seperti apa. Yang nanti dikembalikan kepada pemerintah daerah sendiri untuk berdasarkan Berarti baru tahapan konsultasi ya? Masih konsultasi di kementerian itu kan konsultasi untuk minta disaran tindak lanjuti apakah kemampuan keuangan daerah untuk bisa ditindaklanjuti atau tidak. Karena putusan pengadilan terhadap utang pihak ketiga juga memiliki sebuah kekuatan hukum yang tetap yang diakui negara, karena negara ini kan bukan absolut, negara ini kan berdasarkan negara hukum. Bagaimana dengan hasil kajian hasil konsultasi sebelumnya? Kan pemerintah daerah sudah beberapa kali melakukan konsultasi. Ya konsultasi itu yang nanti dibahas secara internal dengan DPRD dulu baru bisa diumumkan. Kan penetapan sebuah konsultasi itu kan nanti kita sesuaikan dengan regulasi baru bisa diajukan ke DPRD untuk persetujuan DPRD. Jadi tidak hanya pemerintah daerah mengambil angka kebijakan sendiri atau perjanjian di bawah tangan secara privat. Karena ini pemerintah daerah kan diatur oleh negara. Negara ini punya ketentuan perundang-undangan cukup tinggi karena negara berdasarkan ini bukan Rechtsstaat atau absolut, ini Rechtsstaat. Bicara soal Rechtsstaat berarti negara hukum, kita ada dalam sebuah tataran pemerintahan yang diatur oleh segudang regulasi yang menata. Tentang aksi demo tadi, para demonstran menilai bahwa pemerintah daerah tidak alergi terhadap demonstran karena tidak bertemu. Oh, kalau tidak bertemu kan tidak diwajibkan oleh sebuah regulasi. Mau ketemu atau tidak silakan menyampaikan aspirasi. Kita juga kan tidak diwajibkan, bukan sebuah keharusan dalam undang-undang. Coba kita buktikan undang-undang mana mewajibkan setiap pendemo kita wajib menerima dia punya tuntutan. Oh, tidak ada undang-undang mana.